Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baria Periangan TV. Gimana nih kabarnya Baria di rumah sekalian, sehat? Mudah-mudahan Baria selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya, karena kita sekarang sudah menginjak 6 Ramadan ya. 6 Ramadan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Nah, seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif untuk Baria sekalian, termasuk ketika hari ini kita akan mendekati menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh umat Muslim ketika menyelesaikan kewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akhirnya mereka akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Tapi sebelumnya, dari informasi yang sudah kami sampaikan di episode sebelumnya, dan kita akan bahas salah satu informasi yang paling menarik dan informatif di redaksi Periangan TV. Nah, untuk dari beberapa berita yang sudah termuat di Koran Harian Umum Kabar Periangan dari wilayah Periangan Timur, saya ingin menyampaikan satu informasi yang sangat berharga dan kemungkinan juga memang sangat dibutuhkan untuk baris kalian yang berada di halaman terakhir. Di sini ada di wilayah Kota Tasik tentang zakat fitrah, karena memang nanti ketika kita semua sudah melaksanakan puasa selama sebulan penuh, nanti kita akan melaksanakan zakat fitrah ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya bacakan informasinya Baraya. Di sini ada informasi bahwa Baznas umumkan besaran zakat fitrah Ramadan 2025 untuk muzaki di Kota Tasikmalaya, katanya. Baznas Kota Tasikmalaya memutuskan besaran zakat fitrah Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah sebesar 25 kilo beras dengan harga sebesar 15.000 per kilogram. Sehingga jika dikonversi dengan uang, besaran zakat fitrah Kota Tasikmalaya di Ramadan tahun ini senilai 37.500 per jiwa dari muzaki ya. Nah, pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Baznas Kota Tasik, Bapak Haji Nasihin pada Kamis 6 Maret 2025. Dan di sini juga disampaikan katanya bahwa untuk penentuan zakat fitrah pada Ramadan tahun ini, kami telah melakukan rapat lebih awal, yaitu pada tanggal 13 Februari 2025 dengan pemerintah Kota Tasikmalaya bertempat di Aula Balai Kota Tasikmalaya. Di sini juga disampaikan bahwa katanya dalam kegiatan tersebut pihaknya mengundang Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, MUI Kota Tasikmalaya, Unit Pengumpulan Zakat atau UPJ se-Kota Tasikmalaya, dan Ormas Islam se-Kota Tasikmalaya. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa besaran untuk zakat fitrah Kota Tasikmalaya di tahun ini sebanyak 2,5 kg beras dengan harga 15.000 per kilogram, sehingga jika dikonversi dengan uang nilainya 37.500 per wajib zakat. Di sini juga disampaikan katanya bahwa pihaknya sudah membuat berita acara dan sudah disampaikan ke Baznas Jawa Barat untuk keperluan edaran tentang besaran zakat fitrah Ramadan se-Jawa Barat. Dari 17 daerah di Jawa Barat yang sudah menyampaikan ke Baznas Jawa Barat, ada beberapa daerah yang nilai zakat fitrah pada Ramadan tahun ini nilainya itu di atas 2,5 kg, seperti Garut senilai 2,7, bahkan Subang 2,8 kilo beras. Nah, Baraya, barusan kita mendengar informasi terkait salah satu kewajiban kita pasca kita melaksanakannya kegiatan puasa selama 1 bulan. Bahkan ketika penyerahan zakat fitrah ini biasanya tidak hanya di malam terakhir, ada juga yang sebelum malam terakhir, biasanya di akhir bulan Ramadan gitu. Dalam hal ini ketika berbicara zakat fitrah memang adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan, karena memang bertujuan untuk membersihkan diri sesuai dengan filosofis namanya zakat fitrah. Fitrah berarti membersihkan gitu. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan oleh Ketua MUI dari hasil rapat di Balai Kota di tanggal 13 Februari 2025 bahwasannya untuk besaran zakat fitrah itu kalau dalam beras 2,5 kg dan per kilogramnya itu 15.000. Kalau misalkan di konversi ke dalam rupiah katanya sekitar 37.500. Nah, dan dari informasi yang barusan itu telah menjadi ketetapan bahwa untuk proses penyerahan zakat fitrah yang akan kita lakukan di wilayah Kota Tasikmalaya khususnya, yang tadi sudah saya sampaikan, ketika dalam bentuk beras 2,5
kg, dan kalau dalam bentuk rupiah senilai 37.500. Nah, dalam hal ini berbicara zakat fitrah dengan ketentuan yang ada, ternyata tidak hanya di Kota Tasik nilainya yang berbeda. Kalau Kota Tasik itu masih di angka 2,5, tapi untuk kayak daerah Subang, kemudian Garut itu sampai mencapai 2,8 kg untuk besaran zakat fitrah. Nah, dalam hal ini ada pun beberapa hal yang mungkin Baraya juga sudah mengetahui apa saja sih atau misalkan manfaat yang telah kita salurkan ini akan diberikan ke siapa? Siapakah orang yang akan menerima zakat fitrah yang telah kita tunaikan ke pihak yang mengelola? Ada beberapa sumber yang saya baca di sini. Tentunya dari apa yang sudah kita zakatkan nanti akan diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Di sini ada fakir miskin, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagian dari zakat yang tadi akan diberikan kepada fakir miskin. Kemudian kepada mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam. Itu salah satunya Baraya. Kemudian gorim, di sini adalah orang-orang yang memiliki hutang atau tidak mampu membayarnya. Kemudian ada musafir, orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Dan terakhir adalah amil zakat, orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Nah, dalam hal ini berarti sesuai dengan definisi yang ada bahwa zakat fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri, kita salurkan ke orang yang mengelolanya, kemudian akan disalurkan kembali kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena memang zakat fitrah ini adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang muslim, terutama ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Dan terakhir, pemberian zakat fitrah itu atau penyalurannya dari kita ke pengelola itu biasanya paling telat itu sebelum kita melaksanakan sholat id, itu paling telat gitu. Tapi kadangkala ada juga orang yang menyerahkan zakatnya itu sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi biasanya di akhir bulan suci Ramadan nih Baraya. Untuk kita atau bagi mereka yang beragama Muslim itu pasti menunaikan kewajiban ini. Dan dalam hal ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya, agar kita bisa sama-sama menunaikan kewajiban. Nah, terus Baraya ada satu lagi informasi, terus apa sih manfaat dari adanya zakat fitrah ini? Di sini ada beberapa manfaat yang akan dirasakan dari adanya zakat fitrah ini. Pertama tadi membersihkan diri sesuai dengan nama, karena fitrah berarti suci, bersih. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Betul ya Baraya, salah satu manfaat dari adanya zakat fitrah ini adalah untuk meningkatkan spiritualitas. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari aturan agama yang memang sudah mutlak harus dilakukan. Jadi bentuk dari kita mau menzakatkan sebagian harta kita dalam bentuk beras itu tadi kalau zakat fitrah, atau dalam bentuk tunai, itu adalah bagian dari bahwa kita berarti menaati aturan dalam agama Islam ketika memang kita beragama Muslim. Berarti setidaknya memang itu adalah bagian dari peningkatan spiritualitas. Kemudian ada juga menghilangkan sifat kikir nih, salah satunya. Kita mau berbagi juga kan sama orang, istilahnya seperti itu. Dan kita juga terlatih menjadi orang yang dermawan karena mau untuk memberi. Karena tidak dipungkiri bahwa apa yang kita miliki dari harta kita adalah sebagian dari hak orang lain. Yang terakhir ada salah satunya yaitu tentang bisa mengurangi kemiskinan ataupun meningkatkan perekonomian. Karena bagi mereka yang membutuhkan, zakat yang kita berikan itu adalah suatu hal yang begitu berharga. Misalkan mereka yang tidak punya stok beras ketika di bulan suci Ramadan akhir mereka menerima zakat, setidaknya stok beras mereka bertambah. Jadi mereka ada bahan untuk makan gitu. Jadi kita sudah dalam hal tersebut kita sudah menunaikan kewajiban, kita juga bersedekah, kita juga terlatih menjadi orang yang dermawan, kita juga mau berbagi terhadap sesama, sehingga orang mendapatkan rasa manfaat dari hal tersebut. Nah, mungkin Baraya, karena memang informasi ini begitu penting, mudah-mudahan nanti Baraya tidak lupa ya dengan besaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Tadi saya ingatkan kembali, 2,5 kg untuk beras, kalau dirupiahkan sebesar 37.500. Itu untuk wilayah Kota Tasik. Kalau Garut 2,7 kg. Kalau untuk di daerah Sumedang sampai 2,8 kg. Karena yang berada di Kota Tasik berarti bisa ya menyimak kalau di Kota Tasik 2,5 kg.
Nah, mungkin itu saja Baraya, karena memang nanti juga perihal zakat pasti akan diinformasikan kembali oleh wilayah setempat, pengurus setempat yang berada di wilayah Baraya masing-masing. Dan mudah-mudahan kita sampai pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Dalam hal ini mohon maaf apabila informasi yang kami sampaikan tidak begitu jelas atau masih ada ketidakkelengkapan di dalamnya. Nanti Baraya bisa langsung cek di portal maupun di kanal Priangan TV. Dan satu lagi nih, ada yang sampai kelupaan. Karena ini udah mau masuk pertengahan bulan suci Ramadan, Baraya yang mau ikutan kuis event menjelang Milad Kabar Priangan ke-26 nanti bisa langsung dibeli korannya atau langsung cek akun Instagram di kabarpriangan.com untuk mengikuti apa saja persyaratan yang bisa Baraya lakukan, sehingga nanti hadiah beruntung bisa Baraya dapatkan di menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi nanti punya barang baru nih pas mau menjelang Hari Raya. Baik, itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Nun wa qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.